kita ada lokasi, kasih mereka merintis, nyangkul, ya supaya mereka tahu gitu ya, bahwa ya setelah nanti keluar pondok kan nggak tahu ini, ternyata Allah takdirkan ada warisan tanah, bisa digarap sendiri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Saat ini kita kembali berkumpul dengan orang-orang tua kita. Saya bilang orang tua, kenapa saya bilang orang tua saya? Ini adalah tokoh-tokoh agama yang hari ini hadir di momentum Hari Santri yang jatuh pada hari ini. Agenda ini akan merupakan kegiatan rutinitas kita, Ustadz. Di tempat ini juga hadir pula Ketua MUI, Ketua Yayasan, dan Ustadz bersama Pak Muhadi. Ini polisi pertama yang saya kenal, Pak. Saya bilang itu waktu itu saya di Alia Al-Falah Petung. Saya di Al-Falah Petung. Mantan santri juga. Di Al-Falah Petung. Nah, hari ini kita ngobrolin santri. Ini adalah orang tua kita. Menarik, Pak. Hari Santri diperingati pada tahun 2015 ya. Di 2015 dimulai. Artinya porsi ini diberikan negara kepada orang-orang yang hari ini beraktivitas di pendidikan agama udah semakin meningkat. Nah, hari ini di momentum Hari Santri Nasional ini, sebagai Ketua MUI sendiri, apa makna sebenarnya yang bisa kita tarik di momentum Hari Santri ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Terima kasih Abang Sayyid pada Sampul Said. Alhamdulillah ini momentum Hari Santri yang tahun yang ke-8. Dan alhamdulillah pada tahun ini Hari Santri dengan tema memberdayakan manusia itu. Jadi ini merupakan momentum yang kita mengingat kembali bagaimana perjuangan pondok pesantren, santri, dan utamanya kiai. Jadi bicara pondok pesantren itu utamanya harus kiai dulu. Itu. Ketika kiai itu ada, maka kemudian lahirlah santri yang mau belajar agama. Dan kemudian begitu beberapa orang datang untuk belajar agama, butuh tempat. Maka akhirnya mereka membuat, kalau bahasa dulu itu ada istilah kobong atau kamar-kamar. Lahirlah pondok. Jadi pondok itu bahasa Arabnya funduk, hotel. Nah, kemudian aktivitas interaksi antara kiai, santri, karena mereka ingin belajar agama, sehingga harus ada panduan, kitab, ilmu yang diajarkan, sehingga lahirlah kurikulum. Nah, dan kemudian karena yang dipelajari adalah agama Islam, yang di dalam adalah agama Islam, maka dalam hal ini rujukan dalam Islam ya kitab-kitab, sehingga kelima unsur elemen ini membentuk sebuah syarat utama atau rukun disebutnya pondok pesantren. Kiai, santri, tempat, kemudian kurikulum, dan yang di dalamnya adalah agama Islam. Karena kita merujuk ke kata dan santri itu sendiri menurut bahasa asalnya itu kan bukan dari bahasa Indonesia ya, dari bahasa serapan ya. Jadi santri itu adalah orang yang mendalami ilmu agama. Itu pesantren, tempat diselenggarakannya pendalaman ilmu agama. Itu seperti itu. Dan ini momentum tahun 2015, alhamdulillah Presiden kita Bapak Joko Widodo menetapkan sebagai Hari Santri. Dan momentum ini yang dijadikan sebagai dasar itu adalah peristiwa bagaimana perjuangan setelah
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, ternyata agresi penjajah itu masih berlangsung. Maka 65 hari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, dan itu bertepatan dengan pada hari ketiga Ayyamul Bid, bulan Zulqa'dah 1364 kalau tidak salah itu. Jadi hari terakhir. Sehingga resolusi jihad yang pertama kali difatwakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya meyakini beliau ini ketika mengizinkan itu melewati 3 hari yang sakral, yaitu puasa pertengahan bulan. Karena itu Ayyamul Bid itu tanggal 22 Oktober 1945 itu Ayyamul Bidnya, hari terakhir. Sehingga berkahnya, spiritualnya itu ada gitu. Nah, di sini kemudian menggelorakan semangat juang rakyat, karena kita baca sejarah pada waktu itu jumlah tentara Indonesia itu baru 10 divisi, dan masing satu divisi itu katanya isinya 10.000 orang, sehingga kalau kita jumlahkan baru 100.000 untuk menghadapi agresi militer yang totalitas ini tidak mungkin, sehingga harus menggerakkan itu. Dan sejarahnya juga proklamator Pak Soekarno itu mendatangi Hadratus Syekh untuk meminta petunjuk apa yang harus dilakukan, sehingga akhirnya Hadratus Syekh berikhtiar istikharah dan kemudian mengeluarkan resolusi bahwa ada 3 hal yang intinya adalah bahwa kewajiban fardhu ain untuk setiap warga muslim menjaga kemerdekaan Indonesia dan agama dari kafir itu istilah beliau itu. Kemudian lahirlah perlawanan, dan gongnya itu 10 November. Jadi rentetan sebelumnya itu banyak gitu. Dan momentum inilah yang dijadikan, semangat inilah yang dijadikan untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk menetapkan hari kelahiran Hari Santri. Hari Santri. Jadi spiritnya adalah spirit menjaga agama plus sekaligus menjaga negara. Menjaga negara sama dengan menjaga agama. Menjaga agama sama dengan menjaga negara. Itu 2 hal yang tidak bisa dibolak-balik. Menarik ini. Artinya kontribusi santri pada fase proses bagaimana menjaga negara ini berdasarkan sejarah dan kondisi yang real, kita nggak bisa nampikkan bahwa memang fase itu dilalui. Ada andil besar, para ulama kita dan santri-santri kita yang berjuang untuk menjaga kemerdekaan kita. Nah, hal ini menarik. Kita tarik di momentum Hari Santri ini, karena yang punya pondok Jadi ini saya pikir agak menarik, saya tarik ya dari kesimpulan yang disampaikan atau penyampaian dari ketua MUI tadi. Saya biasanya panggil Kanda aja gitu, karena akrabnya Kanda biasanya karena satu organisasi begitu. Jadi ini menarik ini, bagaimana kemudian kita menerapkan ke santri-santri kita, bagaimana pola santri sendiri. Sebelum itu kita jawab, saya mau minta dulu apa makna untuk perspektif kita dulu saja. Perspektif kita itu pandangan kita sendiri dalam diri kita tentang Hari Santri, momentum Hari Santri ini. Bismillah, alhamdulillah, Bang Said ya. Alhamdulillah. Kalau menurut saya ya, izin dikasih nyaring aja suaranya. karena biar tegas suaranya kan. Siap. Ya, baik. Yang pertama tentunya kita harus memberikan apresiasi dulu kepada Presiden kita yang kemudian memprakarsai untuk kemudian diadakan yang namanya Hari Santri ya pada tahun 2015. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan sejarah ya Hari Santri ini. Saya malah melihat dari sisi yang berbeda ya, bahwa santri itu memang tidak bisa
ukur dari umur. Ya, iya. kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau Pak Muhadi kemudian hari ini mau belajar, itu pun beliau harus berstatus santri. Ya, kan beliau tadi sampaikan seperti itu, bahwa orang yang mau belajar agama, memperdalam agama itu adalah santri dan belajar kepada. Jadi siapapun, mau orang tua. Makanya kami dulu di Hidayatullah di awal-awal itu orang gila pun Pak diterima. Orang gila pun diterima. Orang gila diterima. Di pondok pesantren. Di pesantren di Balikpapan mengawali itu pimpinan kami Allahyarham Ustaz Abdullah Said, katanya siapa saja yang mau masuk ke sini belajar terima. Dan dia santri. Santri. Ya, jadi, walaupun orang gila. Orang gila. Paling tidak dia. Jadi dia bukan santri gila kan? Dia melihat santri. Dia melihat orang sholat. Dia melihat orang berketemu dengan mengucapkan salam. Ya diyakini bahwa itu bagian terapi dia. Ya seperti itu. Itu yang pertama ya. Ya makanya saya lihat bahwa bersyukur sekali kita hari ini diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Santri dengan mengambil spirit bahwa ada kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh santri ya yang memang tidak punya tendensi lain. Ya, santri kan dia istilahnya bergerak memang karena lillahi ta'ala. Mereka seperti itu. Jadi mikir seolah-olah habis dari santri semua jadi dakwah, padahal enggak gitu kan ya. Enggak, bahwa karena orang masuk itu jadi santri itu kan mereka dengan latar belakang yang berbeda. Dan tujuan utama mereka memang memperdalam ilmu agama. Ya. Tapi mereka kan punya potensi dasar yang sebenarnya memang mereka bawa. Jadi yang diinginkan itu bahwa ketika mereka paham dengan agama, kemudian mereka selesai di proses menuntut ilmu di pesantren, kemudian mereka ke masyarakat, mau profesi apapun, mereka sudah punya landasan, punya basic agama, yang kemudian ketika mereka melakukan sesuatu di masyarakat itu berangkat dengan pengetahuan agama yang dimiliki. Artinya, nah itu yang kemudian membentengi. Ya, itu yang menjadi benteng yang kemudian mau jadi apa, mau jadi pengusaha, mau jadi apa, pegawai apa, semua mereka sudah punya landasan. Artinya kehidupan sehari-harinya santrinya terus melekat. Ya, makanya kami di pondok itu katakan bahwa tidak ada alumni, tidak ada alumni santri. Sampai kapanpun kita kan menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Sampai kapan? Minal mati lah. Jadi ketika kita masih menuntut ilmu, maka kita masih status santri. Dan itulah yang kemudian menjaga. Ya, itulah yang kemudian menjaga ketika mau macam-macam. Oh, saya ini kan santri gitu. Dan orang mindsetnya orang kalau santri itu seperti apa gitu. Nah, ya, saya kira jadi benteng. Jadi benteng yang yang terbawa, yang melekat pada diri kita itu kemudian itulah yang kita perlihatkan. Oh, perilaku kita seperti ini. Jadi tanpa kita bersuara pun dari perilaku orang sudah bisa melihat bahwa oh dia punya pemahaman agama seperti itu. Saya kira itu Mas Said ya. Iya. Luar biasa. Menarik banget tuh. Biar orang gila juga dengan pola dan ternyata digunakan pola terapi. Ya, terapi. Dan ya walaupun memang kita ya namanya orang gila ya, tidak bisa diberitahu. Tapi kita waktu itu cuma menjaga bagaimana dia untuk tidak mengganggu. Ya selagi dia tengah malam dia jalan-jalan kemana-mana, dibiarin aja. Ustaz Abdullah Said katakan terima saja. Yang penting bukan komunis kan. Terima aja semua. Ya, penting kan orang mau belajar tuh jangan dihalang-halangi. Ya orang gila kan kita nggak tahu Pak dia mau ngapain, tapi kita targetnya mudah-mudahan itu bagian daripada terapi. Dia ngelihat orang sholat, dia siapa tahu dari situ hidayah datang kan. Ya, kasih. Ini Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz nih. Kenapa kemudian saya lari ke Pak Ustadz dulu sebelum ke ayahanda saya. Ayahanda saya multi talenta sudah. Santri oke. Ustadz, ini saya agak menggelitik ya hari ini, dan ini menjadi sebuah kecemasan pribadi saya karena saya punya anak. Ini saya pikir menarik di momentum Hari Santri ini. Saya juga ikut mengangkat isu tentang pendidikan karena Pak Ustadz ini kita semua pendidik ya, terkhusus Pak pendakwah juga bagian dari pendidik kan. Ada kecemasan. Saya melihatnya waktu di zaman saya sekolah agama khususnya saya di zaman saya masih ada 4 sampai 5 kelas. Belakangan ini madrasah, kita nggak usah ngomongin Pak pondok dulu deh. Kalau pondok itu memang spesialis ya. Nah, ada kecenderungan Pak, ada kecenderungan berkurangnya minat orang tua untuk kemudian menyekolahkan ke tempat-tempat yang agama. Ini bagaimana pola kita menyampaikan ke publik.
sebetulnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kecenderungan manusia Di momentum Hari Santri ini ya. Di momentum Hari Santri ini kan kita makanya saya lihat temanya itu ya cukup bagus juga, akan menjaga budaya martabat kemanusiaan. Ya. Karena kenapa? Karena saya melihat menurunnya minat kalangan muda milenial lah bahasanya kan, kepada pendidikan agama itu memang ya seperti kata Bang Said tadi. Pertama faktor kekurangpahaman orang tua itu satu dulu kita bahas dulu ya kan. Artinya orang tua kurang memahami bahwa sesungguhnya santri kekinian sekarang lah ya kan, itu kan sebetulnya sudah lembaga sudah menyiapkan di segala aspek kehidupan moral mereka, baik yang bersifat sosial, kebudayaan maupun pendidikan. Artinya maksudnya santri yang sekarang ini kan mereka bukan hanya yang dalam ini memang paradigmanya sebetulnya itu sebagian saya juga kan pendidik Ustadz gitu kan sering mendengar bahwa orang tamat santri itu dianggap hanya bisa jadi imam masjid, marbot, ya kan, stigmanya itu. Makanya dulu saya jujur aja saya pernah dilecehkan dulu itu waktu saya masuk pesantren. Katanya sama orang tua saya, Pak paling anak sampai jadi marbot nanti kan. Gitu. Tapi bahwa saya berpikir nggak apa-apa, yang penting jadi berguna bagi manusia, kan bukan bagi orang Islam, tapi bagi manusia gitu kan, panjang bahasanya. Bermakna dalam sekali manusia. Bermanusia kan, saya baca begitu kan, artinya ya terus apa nanti. Nah itulah yang saya ingin buktikan. Nah kan di lembaga pendidikan kami di waktu sekolah pesantren kan memang bisa diajarkan kiai kan, saya diajarin bengkel, bikin tempe juga kan. Nah, cuma mungkin kami memilih di bidang ini kan, sebetulnya kalau mau bikin tempe saya juga bisa. Cuma kalau polisi belum bisa, karena tidak memungkinkan kan, seperti itu. Jadi begitu. Nah itu yang pertama. Jadi orang tua di situ, mudah-mudahan ke depan ya kita para pendidik kan bisa memberikan nuansa kepada orang tua di publik lah bahasanya, bahwa pesantren itu sebetulnya adalah jawaban bagi problem kehidupan anak-anak kita, bukan hanya di bidang agama, di semua bidang kan, seperti kata Pak Ustadz tadi, kata beliau pakai juga begitu kan. Artinya di lini manapun mereka kan, nah artinya kan maaf aja kan, ya pemerintah kan menyadari sekarang, seperti tentara yang mencari khusus bidang keagamaan, polisi itu saya dengar dari Pak Muhadi juga begitu kan. Nah artinya kan santri itu bisa memberikan solusi bagi problem kehidupan. Nah karena memang di pesantren kan diajar seperti itu, ya kan. Nah kami sudah merasakan seperti itu kan. Contohnya kami kan bukan hanya berdakwah, kami juga pedagang kan, seperti itu ya kan sama aja. Tapi tadi pedagang yang bernuansa santri kan beda tuh. Menarik. Ya, pedagang nanti kalau polisi yang bernuansa juga santri ya kan. Karena tentara begini juga ya kan. Iya. Nah, tentara, wartawan juga santri. Iya, wartawan juga. Wartawan santri kan. Nah, nuansanya itu yang penting dalam kita nih. Nuansa itu yang pejabat, bikin bupati atau apa saja kan. Bupati yang santri. Bupati yang santri. Nuansa santri juga kemana-mana. Mendefinisikan sebuah santri itu sangat luas sebetulnya. Jadi itu yang kita mau mudah-mudahan kita bisa kembangkan kepada dulu para orang tua. Nah, yang kedua tentu kepada anak didiknya, anak-anak kita lah menurutnya kan. Nah, kita harus memberikan, kan memang sudah berbeda. Kayak kita juga makanya harus berbeda kita memberikan, memang karena kita harus akui itu kan. Polanya. Polanya harus berbeda. Nah, beda dengan kita dahulu kan. Jadi pola sekarang ini kalau pendapat kita, santri itu memang kita harus beri jawaban atas problem mereka. Makanya kan kalau kita lihat sih sebetulnya seperti implementasi Merdeka itu sebenarnya di pondok sudah diajarkan. Mereka diajarkan di pondok pesantren. Ya kan itu sebetulnya kita hanya beda nama saja. Mungkin Pak Kiai tahu kan, ada contoh kayak kita kan, cuma saya milih aja bidang guru kan, saya bengkel diajarkan dulu, bahkan ada sertifikat kita dulu, BLK dipanggil itu kan, bikin tempe kita diajarkan. Jadi sebenarnya kalau di pondok sudah dikembangkan itu. Padahal di pondok sudah dijalankan. Dulu sudah, cuma konsep Merdeka Belajar sudah jauh diterapkan. Cuman namanya bukan Merdeka Belajar aja. Gitu. Kalau ada eksesnya, punya ada santri yang bisa tertekan, itu kan hanya bagian kecil saja. Tapi itu sebuah pendidikan juga. Ya tidak semuanya kan, ketika kasus yang kayak di Gontor itu kan hanya ekses saja, bukan bentuk pendidikan pondok sebetulnya itu. Nah jadi mungkin dua hal itu insya Allah ke depan saya yakin. Tapi mungkin kita yang betul dibilang kan, kami merasakan pondok kami itu kan, karena kami ikut pertama itu di situ di Al-Banjari itu kan hanya 12 santrinya. Pelan-pelan. Ya, pertama kan kami hanya ingin mendirikan pondok yang sifatnya salafiyah. Tidak ada, alhamdulillah dari yang masuk.
Nggak ada yang masuk. Itu kita ingat itu dulu itu. Nah, akhirnya ketika kami bicara sama pimpinan pondok segala macam, bagaimana kita pola ubah, kita tawarkan yang sifat kekinian, tetapi tetap pondok-pondok ada di dalam situ. Alhamdulillah waktu itu 12 dan ternyata terjawab pelan-pelan sampai sekarang berkembang. Jadi itu mungkin jawaban kita. Dan kita memang harus berjuang itu. Bagaimana kita bisa mencerahkan orang tua atau orang muslim, dan bagaimana pondok itu memang bagian dari jawaban sebuah tantangan anak di masa depan. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah anak-anak kita, orang tua akan kembali kepada pendidikan agama, insya Allah. Amin ya Allah. Ustaz, jadi gini Pak, saya kembali lagi Pak, ingat tentang diri saya sebetulnya. Kalau saya ngomong itu mau nangis lagi ya Pak, nanti saya nangis lagi masalahnya. Jadi jujur ini, saya bersaudara 5. Yang pertama jadi komisioner KPU di Kabupaten Pasir. Yang kedua jadi tambang. Dan yang ketiga itu jadi pengusaha ikan di api-api. Nah, 3 orang ini jebolan santri. Santri semua, anak pondok. Itu yang kita bilang bahwa siapa bilang mau semua jadi marbot doang. Dan dia ketua KPU Pak di Kabupaten Pasir. Itu membuktikan bahwa hari ini santri-santri kita itu bukan semata-mata jadi tadi lah. Stigma itu kan memang persepsi. Ya. Tapi terkadang mohon maaf, cara berpikir ada masih orang tua yang berpikir begitu. Ya, betul itu. Ada masih. Kita walaupun kiri. Nah, ini Pak pembuka aja Pak. Kalau bilang Pak Kapolres itu korban terakhir di tanya terakhir bukan korban terakhir, beliau memberi kesimpulan. Beliau memang hidup kan yang bukan seperti kita. Jadi beliau melihat kita. Ini berat sebenarnya bicara tentang santri ke polisi. Yang paling utama itu saya menarik. Ada nggak sih Pak alur polisi dari santri menjadi polisi? Santri yang bukan konotasi santri secara umum Pak tapi betul-betul anak pondok yang kemudian lewat bisa masuk polisi lewat jalur santri atau agama gitu kah? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya yang berbicara. Tapi sebelum saya berbicara, mungkin saya mengucapkan selamat Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2022. Dan kebetulan kita bersyukur juga bahwa kita yang di sini ini pernah jadi santri semua. Cuma kalau saya santrinya sebentar aja, makanya jadi polisi. Maksudnya lama jadi ustadz ya. Kalau santrinya lama, jadi ustadz. Ya ustadz sana. Tapi saya bersyukur, saya termasuk polisi yang pernah jadi santri. Jadi mudah-mudahan ya polisi yang berani santri. Amin ya Allah. Amin. Jadi mungkin berbicara tentang santri dulu kali ya. Iya. Setiap orang punya perspektif yang berbeda terhadap santri. Mungkin guru agama, mungkin orang lain ilmuwan berbeda. Dan kalau saya baca kan dari kata santri kan Pak Ustadz tadi udah bahwa itu bukan bahasa Arab tapi itu adalah serapan yang tadi dari bahasa Arabnya begini. Kalau dari Sanskerta kan katanya santri dari kata sastri kan ya. Berarti kitab suci atau agama atau mungkin ilmu pengetahuan. Bahwa santri ini kan berarti orang yang berilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Bisa juga dari serapan kata-kata santri. Santri ini adalah pembantu para begawan atau mungkin pembantu para kiai lah. Makanya santri itu biasanya mengawal atau melindungi atau mengawal kiai. Ini saya pikir ya masuk semua. Karena memang santri itu bahasa serapan yang diambil dari mana-mana. Mungkin cocoknya seperti itu. Dan kita memahami santri saat ini memang santri kalau dalam pengertian kita kan orang yang belajar ilmu agama di pondok pesantren yang dibimbing oleh Pak Ustadz atau Pak Kiai. Yang tadi sudah dijelaskan oleh ketuamu yang tentang saat yang panjang lebar tadi dan harapan kita bahwa santri itu bukan cuma belajar tentang agama saja, tapi berbagai ilmu tentang kehidupan ini dibawa. Makanya nanti ketika keluar dari santri pondok pesantren ada yang jadi pedagang juga kan dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan mudah-mudahan ini didengar oleh para mungkin pejabat benar
pengambil kebijakan. Ya pengambil kebijakan, Pak. Ah. Ini request buat pemerintah kita bahwa harinya porsi untuk di momentum Hari Santri jangan hanya dijadikan hanya kegiatan sesaat seremonial. Tapi bagaimana kita memaknai Hari Santri itu sebagai momen terbaik untuk kemudian menciptakan lompatan-lompatan yang lebih tinggi. Karena santri ini modal dasar ya. Kita berbicara santri. Santri itu udah dasarnya pasti orang yang bukan pasti ya, tapi orang yang belajar tentang tahu tentang agama. Tahu tentang ilmu keagamaan dan ilmu agama. Dan ini adalah dasar yang sangat kuat. Ini diperlukan untuk bangsa ini sangat diperlukan. Nah, ketika nanti orang-orang yang berhati santri ini masuk di lingkungan kemanas pun, ya ada di pasar, ada di berdagang, ada di ketua KPU, ada di polisi, itu sangat bagus sekali. Dan dalam hal ini kepolisian juga sebenarnya sudah memberikan ruang itu. Kita juga ada penerimaan siswa itu melalui program Rekpro ya, rekrutmen proaktif itu juga ada dari tiga sumber, 3 bidang, ada yang afirmatif action, ada yang dari sumber penghargaan, ada juga dari talent scouting atau orang yang punya bakat atau orang yang punya prestasi. Jadi rekan-rekan anak-anak kita yang punya prestasi juara 1, 2, 3 akademis ini juga talent scouting ini ada 2 kategori juga, yang ada akademis atau non akademis. Nah, mungkin yang dalam hari ini yang berkaitan sama santri ini non akademis kali ya. Jadi kita juga kasih ruang untuk yang adik-adik kita yang dari santri yang seperti punya prestasi juara MTQ contohnya, juara MTQ juara 1, 2, 3 atau mungkin juara cerdas cermat tafsir contohnya, yang itu memang dilombakan. Nah, itu bisa juga kita akan memberikan prioritas untuk masuk polisi, dan polisi sangat berharap adik-adik kita santri-santri yang hafal Al-Quran. Ya, kalau kriterianya minimal 10 juz, 11 juz, 15 apalagi 30 juz. Walaupun mungkin nanti kriterianya bobot nilainya beda. Yang hafal 10 juz sama 30 tentunya beda. Ada 2 yang memenuhi syarat, ada kita ambil satu kan, yang satu 10 juz, yang satu lagi 30 juz, sama-sama siap. Sama-sama psikologinya masuk, ya yang 30 juz. Jadi ini sangat kita berharap bahwa polisi ke depan yang diharapkan bahwa polisi ini kan pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, dan termasuk abdi utama, rastra siwa kotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa ya. Nah, itu sangat berharap peran serta daripada saudara-saudara kita, adik-adik kita, dari para santri. Karena kita tahu lah, santri ini cenderung lebih baik akhlaknya ya. Nah, cenderung ya, ini dari semuanya. Tapi cenderung lebih baik akhlak atau budi pekertinya. Kita ini bahwa di polisi ini kan selalu dipantau ya. Supaya polisi itu tentunya jadi nggak boleh salah. Salah sedikit di shooting, diupload masalah kita. Kebaikan-kebaikan yang lain hilang. Kalau kita ini banyak yang harapan secara umum tentunya polisi-polisi ini punya hati santri semua. Bahkan itu memang susah. Nah, makanya kalau memang dari saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang punya saudara, punya adik, punya anak dari santri masuk polisi, itu bagus, lebih mewarnai. Karena saya pikir untuk merubah kepolisian untuk menjadi baik itu tidak cukup satu santri, tapi perlu banyak santri. Perlu banyak santri. Kalau nanti banyak santri masuk polisi, harapan masyarakat supaya polisi itu baik, jadi suri tauladan dan selain sebagainya di mata masyarakat, tentunya itu lebih mudah kalau banyak santrinya Pak Ustadz. Makanya kalau Pak Ustadz yang punya santri-santri yang tentunya yang bersekolah ya, punya sekolah normal, formal, punya sekolah, punya ijazah, bisa didaftarkan ke kita, dan itu ada nilai plusnya. Kita juga sangat berharap itu, dan kita sangat menghargai itu. Itu jadi santri-santri itulah yang kita harap. Jadi kadang-kadang kita diprotes daripada orang-orang yang ya di luar sana lah. Polisi harus begini. Sudahlah, kalau menginginkan polisi baik, jangan cuma teriak di luar saja. Kalian yang punya santri-santri, yang punya anak didik yang bermental baik, suruh masuk polisi. Kalau polisi ini sudah banyak santri yang masuk, seandainya ada 100, kita ada 10 atau 20, kita lebih enak. Karena perjuangan untuk merubah kebaikan itu susah kalau sendirian. Nabi saja kan tidak sendirian. Nabi itu berhasil karena ada Allah, ada malaikat, para malaikat itu, para sahabat-sahabat yang setia. Akhirnya berhasil.
Nah, seperti itulah gambarannya. Betul Pak. Menarik di momentum Hari Santri ini. Saya pakai juga orang di balik layar ini juga pernah nyantri Pak. orang di balik layar ini di balik layar ini santri Pak. Tapi bukan santri kilap. Ya, wartawan itu benar Pak. Dia santri. Ya, ada. Jadi di lingkaran wartawan itu ada juga santrinya Pak. Iya. Walaupun nggak semua. Saudara saya Sarudin. Jadi gini, menarik Pak, dengan kondisi yang saya tangkap dari semua Pak ya, bahwa pentingnya sebuah pendidikan agama. Kan dari kita nangkapnya lebih bicara pentingnya. Ya saya bilang, saya ceritakan ulang lagi, mudah saya tidak nangis dengan kondisi apa yang hari ini yang terjadi. Kembali saya sampaikan bahwa memang di momentum-momentum pada waktu kita terpuruk, syaitan itu masuk dengan segala caranya, bahkan sampai ke titik yang paling dibenci sama Allah. Fase di mana orang harus berbuat dengan caranya yang tidak seharusnya. Saya sampaikan gini, dulu pasca dari tidak adanya istri, kekalutan melanda dengan posisi saya. Saya cuman alumni seorang madrasah Al-Falah, madrasah Ali Al-Falah Petung. Tapi saya dapat makna Pak. Saya dapat makna tentang sebuah agama setelah saya dapat musibah. Oh, saya tahu kalau seandainya saya tidak belajar agama, mungkin saya sudah bunuh diri pada waktu itu Pak. Dengan kondisi terpuruknya saya, pahitnya prosesnya itu. Ya saya bilang, sampai mungkin kalau saya pernah saya ngomong bahwa kalau bunuh diri itu halal, mungkin saya sudah bunuh diri Pak. Tapi karena itu haram, karena saya punya agama, dan ini jadi dasar saya untuk karena pernah jadi santri juga ya. Karena sudah mulai merasa jadi santri. Dan itulah pada prinsipnya akhirnya tersadarkan. Iya Pak, tersadarkan. Itu Pak pengalaman spiritual yang saya pikir wah penting banget, dan saya sedih Pak. Kenapa sekolah madrasah kita kalau ke pondok kan saya juga nggak suka, jujur ini saya sampaikan aja, saya di momentum ini seolah-olah hanya anak nakal yang dikasih masuk ke pondok. Itu mindset, padahal maka semua punya hak. Anak-anak masuk ke pondok itu bagian hal yang penting. Dan ini bagaimana kita menangkap semua fenomena, karena ketua MUI dulu kita lihat ini kan, karena mau ngomong Jawa ya. Jadi era pesantren itu menjadi lembaga yang dalam tanda kutip dimarginalkan ya, itu sudah selesai. Itu pembahasan yang sudah usang lah. Pesantren itu sekarang sudah leading. Kalau pesantren mantap sudah Pak. Jadi 2019 undang-undang pondok pesantren sudah hadir. Itu menjadi salah satu perhatian tersendiri itu dari negara. Terus kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang menerapkan pola pesantren itu sudah muncul banyak sekali, dan santri-santri sudah banyak berprestasi di ajang internasional dan pada semua aspek ilmu pengetahuan, bukan hanya agama saja. Nah, maka cerita sepenggal kisah dari Kanda Said tadi, keterpurukan kondisi ya. Saya jadi ingat ada seorang wali santri menyekolah atau memondokkan anaknya yang notabene itu dia punya kekurangan. Jadi dia datang, kemudian dia cerita, Pak Ustadz, saya pondokkan anak saya tahu kompetensi dan kapasitas dia, belum bisa baca, belum bisa menghitung, menulis juga acak-acakan itu. Cuman saya kenapa letakkan di pondok? Saya cuman pengen satu hal, dalam hidup dia nanti punya rem, gitu. Jadi punya rem itu istilah masyarakat kita ya. Ada dimensi lain namanya ada berkahnya itu. Jadi dengan adanya menyekolahkan anak kita di pesantren, itu dia secara psikologi, secara kognitifnya dan seluruhnya itu akan dibina sedemikian rupa. Karena dalam lingkung pesantren itu 24 jam. Pola pendidikannya itu bukan selesai di kelas kemudian selesai, tidak. Tapi 24 jam itu.
Makanya ini yang nanti yang akan membedakan ada guru pondok sekolah formal, guru pondok sekolah diniyah, dan musyrif pesantren yang dia mendampingi selama 24 jam. Ini yang luput dari banyak orang untuk diperhatikan. Sehingga bicara pesantren tadi bicara kiai ya dan seterusnya. Ada satu hal yang harus diingat, bicara pesantren itu bicara ikhlas. Jadi ketika orang menyematkan apapun, saya pengen bantu pondok, saya pengen ini. Oke, orang pesantren itu akan bilang alhamdulillah. Tapi manakala dia tidak jujur, tidak ikhlas dalam keinginannya, sehingga tidak sampai dia membantu, orang pesantren juga dia akan ya alhamdulillah lah seperti itu. Allah nanti akan mengurus utusannya, entah ininya apa yang terjadi dan lain-lain itu. Sehingga membantu pondok itu dengan ikhlasnya itu. Jadi dimensi tadi keikhlasan, dimensi keberkahan itu nanti akan mengikat itu. Dan di PPU ini saya juga sebagai ketua MUI, juga sebagai ketua forum komunikasi pondok pesantren se-PPU, kita melihat alhamdulillah perkembangan pesantren di PPU bagus. Ya, yang masuk di dalam data kami, lembaga pendidikan pesantren yang punya nomor statistik atau baru punya izin dari Kementerian Agama itu ada sekitar 11. Dan masih banyak pondok pesantren yang akan yang sudah ada namun sedang menyusun perizinannya. Itu satu. 2019 BPS mengeluarkan semacam laporan tahunannya, itu mendata sekitar ada 675 jumlah santri di PPU. Itu 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu kan, 2019. Sekarang udah 2022 itu. Jadi sudah lebih meningkat itu. Cuman kalau kita lihat rasio dengan jumlah populasi kita di PPU yang sudah 170-an lebih itu masih sedikit gitu. Sehingga saya dorong kepada banyak pihak untuk supaya ayo kita hidupkan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Jadi yang bisa pesantren silakan pesantren, yang bisa madrasah diniyah silakan madrasah diniyah gitu. Jadi bicara santri itu juga berkembang, sehingga ada istilah sekarang kalau bukan santrinya Kiai Fulan, Buya Fulan, minimal santrinya Rasulullah. Dan ini bukan minimal sebetulnya. Betul. Ini tujuan utamanya gitu. Karena kadang ada orang, saya bukan santri ini jadi minder nih, mau memperingati 22 Oktober. Saya bukan santri ini jadi minder kalau harus begini begitu, tidak. Tapi ketika tertanam dalam dirinya, saya ini santrinya Rasulullah, maka itu menjadi pengikat antara dirinya, hati kita dengan nilai-nilai kebaikan nanti akan dibangun. Dan kita dorong di momentum ini, alhamdulillah baru-baru ini insya Allah di pemerintah kabupaten juga mengeluarkan perda tentang memfasilitasi pondok-pondok pesantren. Jadi kita berharap juga pemerintah harus hadir untuk bisa memajukan pondok pesantren. Tadi kita tidak memiliki mungkin dituntut begini ya, karena selama ini kita menerapkan pola-pola kurikulum Merdeka dan lain-lain itu. Memang kita tidak memberikan istilah-istilah khusus, tapi yakinlah bahwa di pesantren pola pendidikan itu 24 jam. Dan semua kegiatan itu bermuara kepada kebaikan dan nilai-nilai agama yang dibangun. Ketika kita kemudian pesantren bikin bisnis ini dong, alhamdulillah kita menerima, tapi tolong bantu kita. Kita tidak punya modal gitu. Modali kita, didik kita, bina kita, kirim guru-guru kita untuk latihan komputer, latihan menjahit, untuk latihan budidaya ikan, sehingga pulang dari pelatihan, nih saya kasih modal 10.000 ekor ikan gitu. Jadi ini baru jadi gitu. Iya betul. Itu seperti itu. Luar biasa. Konkret langsung. Konkret, betul. Dan saya suka yang konkret karena saya bilang gini, teori. Pak, saya terkadang terlalu banyak teori, orang juga jawabnya normatif, Pak. Apalagi yang punya mengambil kebijakan. Walaupun tidak semua, Pak. Tidak semua begitu. Ada lah. Makanya kita dorong. Iya, kita di momentum hari ini, termasuk di forum hari ini, forum di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Ayo
yang duduk di sini juga banyak menyuarakan Pak. Ayo kita sama-sama suarakan di momentum Hari Santri ini, kualitas pendidik kita juga berikan kontribusi yang baik. Yang menarik tadi yang kita bicarain tentang masalah bahwa ada sinkron dengan Pak Ustadz tadi menyampaikan bahwa anak santri itu nggak cuma melulu jadi marbut atau imam masjid gitu ya, tapi ada kegiatan. Saya dapat info katanya di Hidayatullah ada kegiatan UMKM juga Pak. Iya. Apa itu Pak? Agenda apa yang di Hidayatullah? Di kita nih ada bioblok, kemudian ada lalat hitam itu. Ya ini lagi sekarang berproses untuk ada tambak kolam di dalam. Ya itu kita mau mendesain kolam itu nanti kayak rekreasi spiritual gitu ya. Nah, nanti ada mau mancing di dalam karena kita memang ada lokasi. Berarti aktivitas UMKM pun dilakukan di dan santri-santri kita ikut andil di situ. Kita itu sebenarnya di pondok yang selain mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, kita dorong mereka untuk life skill-nya ya. Life skill-nya itu makanya santri-santri itu bukan mereka tidak bisa laundry kalau mencuci, ya, tapi kita belajar mereka untuk bisa nyuci sendiri. Itu bagian daripada life skill. Yang kita ada lokasi, kasih mereka merintis, nyangkul, ya supaya mereka tahu gitu ya, bahwa ya setelah nanti keluar pondok kan nggak tahu ini. Ternyata Allah takdirkan ada warisan tanah, bisa digarap sendiri. Betul. Nah, jadi memang life skill-nya ini yang betul-betul kita tanamkan. Nah, kemudian tadi ada yang menarik terkait dengan mindset orang tua ya, terkait dengan pondok santri itu. Jadi kami punya pengalaman ketika penerimaan santri baru itu kami wawancara dengan orang tua santri. Kami mau tahu apa sih sebenarnya yang menjadi orientasi orang tua itu kemudian memasukkan anaknya ke pondok. Hampir 90% khususnya yang tingkat SMP itu memang menyampaikan bahwa ada kekhawatiran kalau kemudian anaknya ini umur SMP itu kan lagi proses penasaran, pencarian jati diri, yang kemudian kalau tidak mereka dibekali pemahaman agama itu memang betul-betul bisa kecolongan. Jadi ada kekhawatiran mereka, hampir rata-rata itu orang tua khawatiran Pak Ustadz ini kalau paling tidak kalau sudah mondok 3 tahun sudah akhlaknya kemudian pengetahuan agamanya, kalaupun kemudian mau melanjutkan sekolah di mana mereka sudah punya dasar pemahaman. Itu ada khawatiran karena melihat fenomena yang seperti ini. Nah, jadi bahkan kami sampaikan ke orang tua bahwa orang tua harus sebenarnya ikut nyantri, saya bilang, walaupun tidak masuk ke kelas masuk pondok, tapi bagaimana bentuk nyantrinya orang tua memberikan support, memberikan support terkait program-program yang ada di pondok, ada anaknya di situ, bagaimana orang tua itu bisa betul-betul support yang kuat gitu. Karena kalau kita cuma di pondok, bayangkan saja saya katakan bahwa kita satu orang musyrif yang disampaikan Pak Ketua tadi, bayangkan kalau harus memikirkan 10 kepala, contohnya ya. Nah, itu kan luar biasa, sementara orang tua di rumahnya mungkin dia pikirkan satu anaknya. Nah, kita di pondok kalau ada 300 santri, bayangkan musyrif harus memikirkan semua. Nah, bagaimana bentuk dukungan orang tua ya? Bagaimana support itu memberikan penguatan kepada anaknya supaya ada bagaimana sehingga kemudian betul-betul orang tua ikut nyantri walaupun dalam tanda kutip mereka tidak mondok. Itu yang menarik. Jadi seperti itu ya, tadi itu ada life skill. Kita memang sebenarnya yang kita harapkan dari dukungan khususnya pengambil kebijakan bahwa banyak sebenarnya peluang-peluang ini yang kemudian bisa merambah pondok-pondok. Kayak umpamanya tadi disampaikan Pak Ketua, paling tidak ada pelatihan mekanik, semua lah banyak, pertanian, perikanan, semua berpeluang. Kalau di pondok ini memberdayakan santri ini kan disuruh apa? Insya Allah. Samina wa ta'na. Nyangkul, ayo nyangkul, berenang. Nah sekarang kita bukakan mereka peluang, bukakan lapangan yang kemudian mereka bisa menentukan, skill saya umpamanya ada yang di IT ya, kita kasih mereka ada, saya lebih di lapangan gitu ya. Bahkan ada santri itu yang kalau mau dibilang saya kurangi saja belajarnya, nggak apa-apa, saya di lapangan aja, kita fasilitasi nggak apa-apa. Yang penting kan anak-anak konsep mereka belajar ini anak-anak nggak bisa dipaksa karena istilahnya kalau mereka tidak di pondok mungkin liar. Ada di pondok dikondisikan.
anunya di mana? Saya lebih senang pakai mesin aja. Ya, mesin tersalurkan gitu. Ini pendidikan pesantren yang tidak ditemui di pendidikan formal. Formal, betul. Kalau di formal anak masuk kelas. Masuk kelas. Tet, pulang ke rumah. Selesai. Tapi pesantren itu tadi. Jadi anak itu siklusnya jelas ya. Betul-betul dengan potensinya. Betul. Itu betul-betul dengan potensinya itu. Ada tadi ya santri yang saya cerita itu. Jadi dia nulis tidak bisa, baca tidak bisa, SMP itu, usia SMP tidak bisa dan seterusnya. Tapi giliran suruh nyangkul nomor 1. Mungkin kalau kita 5 menit ngos-ngosan, kalau dia sejam masuk kuat. Ini potensi sebetulnya. Tapi makanya salah satu kalam dari Mbah Mun itu jangan didik kita anak untuk supaya pinter matematik dan seterusnya itu. Tapi ingat diantara mereka menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ini harus ditanamkan itu, dan ini pesantren itu. Makanya pesantren itu keramat tuh. Itu kata keramat. Pesantren keramat. Makanya momentum hari santri, jaga agama sama dengan jaga negara. Jaga negara sama dengan jaga agama. Asik. Dan saking keramat itu biasa banyak yang nggak. Padahal saya berharap itu jadi statement kan karena ini kita terbatas waktu ya. Saya pengen di semua orang tua saya ini kasihkan statement terakhir Pak tentang di diskusi kita di momentum hari santri ini. Apa saja khusus bicara tentang apa yang harapan besar kita di momentum hari ini. Tadi kan yang terakhir, sekarang yang pertama dulu. Closing statement atau statement terakhir. Boleh saya juga boleh. Ya. Jadi dengan adanya hari santri ini dari kami dari kepolisian ya tentunya berkaitan sama kepolisian yang berharap bahwa generasi muda ini banyak yang berhati santri, berpengetahuan santri dan berperilaku santri, dan mereka yang berhati santri, berpengetahuan santri dan berperilaku santri ini mau masuk polisi gitu. Biar polisi kita itu ke depan makin baik. Amin. Makin baik, makin jadi contoh pada masyarakat, tidak ada yang buat pelanggaran dan tetap tentunya bisa mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat dengan baik. Presisi dan, ya. Presisi kita bawa santri itu kemana-mana. Tadi udah di awal udah disampaikan juga bahwa kalau bisa santri itu tetap di manapun di semua lini ada, termasuk di kepolisian. Itu harapan kami dari kepolisian sehingga polisi ke depan dengan adanya banyak santri yang masuk polisi ini, ya polisi makin baik. Singkat padat tepat senyap. Oke. Ustaz, di kamera situ. Semoga di hari santri ini kami sebagai pendidik tentu sebagai sebuah lembaga pendidik pesantren, kami berharap mudah ini tersebar kemana proses ini, banggalah menjadi santri karena santri akan mampu insya Allah menjawab semua tantangan kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi, apapun politik, dan jadilah santri yang menjaga budaya kebangsaan, bermartabat dan beradab. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Subhanallah, adem banget. Siap Ustaz. Nah, di momentum hari santri. Momentum hari santri besar harapan kami untuk bagaimana ada perhatian lebih kepada khususnya kami pengelola pondok, yang kemudian santri merasa tidak termarginalkan, merasa santri itu bukan bagian daripada masyarakat, tapi bagaimana dengan perhatian itu santri juga merasa bahwa kami punya andil besar, kemudian tetap bisa menjaga NNKRI harga mati. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Singkat padat semua nih. Nah ini yang terakhir ini Kanda guru ketua ini Pamungkas ini. Tadi sebenarnya Pamungkas yang terakhir tuh Pamungkas sudah habis pelurunya. Masih banyak Pak peluru. Kalau ini banyak pelurunya nih. Habis. Silakan Kanda. Ya. Di momentum hari santri tahun 2022 ini dengan mengambil tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Penajam Pasir Utara menyampaikan ucapan selamat Hari Santri untuk seluruh santri, guru-guru, juga para kiai, para tuan guru, para asatidz dan seluruh masyarakat
di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terus dukung pondok pesantren, terus didoakan juga untuk seluruh santri, guru-gurunya, lembaganya, dan semua yang terlibat dengan pondok pesantren. Memajukan pondok pesantren sama dengan memajukan agama. Memajukan agama sama dengan menjaga Indonesia negara kita. Dan juga kalau kita ingin memajukan negara, maka majukanlah agama. Kalau ingin memajukan agama, majukanlah pondok pesantren. Saya kira itu. Luar biasa, betul-betul nggak habis benar. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, Kanda, ayahandaku semua. Saya terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan ngobrol santai dengan dakwah dengan metode yang berbeda. Ini dakwah dengan metode yang berbeda. Ngobrol dan publik bisa menilai. Semoga nilai ini bisa menjadi nilai ibadah buat kita semua. Amin. Demikian, terima kasih. Saya Said Hasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.